Hey guys, kita bahas dari video sebelumnya. Hari ini adalah pertarungan final antara Akademi Shrek dan Istana Wuhan. Formasi bermain masih sama, 7 tim inti Akademi Shrek akan bermain. Sedangkan dari tim Istana Wuhan, ada Helena dan kakaknya sebagai penyerang utama. Ada juga Monster Api dan juga 4 tim lainnya. Semuanya memiliki martial soul yang sangat kuat. Tanpa panjang lebar, pertarungan pun langsung dimulai. Di awal game, lagi-lagi Helena menggunakan teknik pesonanya untuk melawan Tang San dan tim. Namun di sini ada Xiao yang menggunakan teknik pesonanya juga. Kedua kekuatan tersebut saling berlagaan sehingga serangan pertama Helena pun berhasil digagalkan. Singkat cerita, Helena dan kakaknya kembali membentuk teknik fusion andalan mereka. Kabut merah kembali mengelilingi seluruh arena. Di dalam kabut tersebut, seluruh tipe kekuatan akan berkurang 50%. Tang San dan tim pun tidak sempat membentuk penggabungan 7 roh seperti kemarin. Hingga akhirnya Oscar pun membuatkan sosis jamur untuk keluar dari arena. Kali ini pun hanya Tang San yang berada di dalam kabut merah melawan Hulena dan kakaknya. Lagi dan lagi, Tang San tidak kalah oleh Helena dan kakaknya. Di luar arena pertarungan juga terjadi pertarungan yang sangat sengit. Akademi Shrek berhasil menumbangkan satu pemain dari Istana Wuhan. Wow, Mupai hampir saja terbunuh di dalam pertarungan tersebut. Untungnya masih ada Tang San yang melindunginya. Helena pun mulai semakin kesal karena Tang San yang sangat sulit dihadapi. Mereka pun menggunakan teknik terkuatnya untuk mengalahkan Tang San. Dan karena serangan tersebut, seluruh kaki laba-laba Tang San pun hancur. Di sisi lain, Helena dan kakaknya juga sudah kehabisan tenaga. Keadaan sedikit berbalik saat anggota tim Istana Wuhan menyembuhkan Helena. Tang San pun sudah kehabisan tenaga. Akankah Akademi Shrek benar-benar kalah di dalam pertarungan tersebut? Tang San pun melancarkan serangan terakhirnya. Dan seluruh orang dari Istana Wuhan pun terkena
racun dari kaki laba-laba Tangsan. Hanya tinggal manusia api yang bertahan. Kali ini Mupai dan Cucing pun berhasil mengalahkannya. 第五魂技，飞沙狂焰。九宝有名，三月魂，四月玉。 Ya, dan Akademi Shrek pun keluar sebagai juara kompetisi kali ini. Pipitong pun memutuskan untuk mengaku kalah. Hal ini dikarenakan karena Tokupo yang berkata bahwa hanya Tangsan yang bisa menarik racun di tubuh Helena dan tim. Dengan berat hati, pengawas arena pun mengangkat Akademi Shrek sebagai juara. 赢了，史莱克赢了，赢了，赢了，我们赢了，赢了，赢了，他真的做到了。 Namun bencana mulai terjadi saat ayah Rongrong ingin menyembuhkan seluruh orang dalam arena. Tanpa sengaja, angin berhembus sangat kencang. Bunga kerinduan Xiaowu terjatuh. Seketika, Pipitong dan beberapa orang lainnya pun segera menyadari identitas Xiaowu. Xiaowu pun sangat ketakutan. Dengan cepat ia pun mengambil kembali bunga merahnya. Di sini, Pipitong pun mulai menginstruksikan untuk memanggil pasukan. Setelah hal tersebut, dengan sedikit kesal, Pipitong pun menyuruh Tangsan mengeluarkan racun dari seluruh tim Istana Wuhan. Singkat cerita, Tangsan pun mengeluarkan satu persatu racun hingga sore hari. Setelah semuanya baikan, Pipitong pun resmi menyatakan Akademi Shrek sebagai juara kompetisi kali ini. Ia pun memberikan hadiah utama dalam kompetisi kali ini, yaitu adalah 3 tulang roh. Sebelum itu, ia juga sempat menawarkan Tangsan untuk masuk ke dalam Istana Wuhan. Namun tentunya Tangsan menolak. Akhirnya, Tangsan membawa 3 tulang roh tersebut. Guru Tase membagikannya sesuai atribut yang cocok. Untuk kaki kiri, sumber kecepatan tulang roh tersebut pun jatuh ke tangan Cucing. Ia sudah yang paling cocok ke dalam tulang roh tersebut. Lalu selanjutnya, lengan api bagian kiri pun jatuh ke tangan Phoenix. Elemen api dengan kekuatan ledakan. Phoenix pun sangat senang. Ia pun berterima kasih pada Tangsan dan Guru Tase. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada tengkorak kebijaksanaan. Ini sebenarnya ada Tangsan dan Rongrong yang cocok. Keduanya pun saling mengalah. Hingga akhirnya tulang roh tersebut pun jatuh ke tangan Tangsan. Ya, namun Tangsan juga barter dengan memberikan tulang roh milik Guru Changhui kemarin. Ini pun lebih cocok untuk Rongrong. Hingga akhirnya pembagian hadiah pun sudah selesai. Langit menjadi gelap. Pasukan Istana Wuhan segera mengepung. Krisan dan hantu pun segera menyerang Xiaowu. Untungnya kali ini ada Paman Jinsu dengan pedangnya. Guru Tase pun bertanya, mengapa Pipitong melakukan hal tersebut. Pipitong pun berkata, kalau Xiaowu bukan manusia, melainkan hewan roh 100.000 tahun. Hewan roh ini berkultivasi hingga menjadi manusia. Semua orang pun sangat terkejut. Namun Tangsan membenarkan hal tersebut. Sebenarnya dari awal, saat mata ungu Tangsan naik level, ia sudah tahu kalau Xiaowu sebenarnya bukan manusia. Namun Tangsan tak peduli. Baginya Xiaowu ini tetap adiknya sekaligus orang yang paling ia cintai. Begitu pula seluruh tim Akademi Shrek, Mupai dan lainnya pun menantang Pipitong untuk bertarung. Tak segan, Pipitong pun langsung mengeluarkan cincin roh warna merahnya. Xiaowu pun spontan mengatakan kalau itu adalah cincin roh milik ibunya. Diceritakanlah sedikit masa lalu Xiaowu. Dulunya, waktu kecil, Xiaowu hidup di hutan Startuo bersama ibunya. Waktu itu Pipitong pun sudah mengincar mereka untuk mendapatkan cincin roh ratusan ribu tahun. Ada juga Krisan dan hantu yang datang membantu. Ibu Xiaowu pun tak bisa bertahan lama. Ia pun menyuruh Xiaowu untuk segera pergi. Namun Xiaowu masih terpaku melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya dengan skill ke-6 Pipitong, pertahanan itu pun ditembus dan mengarah kepada Xiaowu. Dengan cepat ibunya pun langsung melindunginya, sekaligus melempar Xiaowu pergi. Dengan menangis, Xiaowu pun pergi meninggalkan ibunya.
Ibu Xiao pun bertarung dengan Krisan dan hantu. Ia juga mengeluarkan skill tubuh emas yang tak terkalahkan sama seperti Xiao. Dalam skill ini pun seluruh serangan tak ada yang mempan. Namun sayang karena Ibu Xiao tetap harus mati saat Pipitong mengeluarkan teknik spesialnya. Sejak saat itu, Pipitong pun mendapatkan cincin roh berwarna merah. Xiao menangis dengan sangat kuat. Kera raksasa dan ular piton ox pun turut sedih karena kejadian itu. Kali ini, Xiao pun kembali mengalami kejadian serupa dengan guru Erlong yang bagaikan ibunya dulu. Xiao pun berkata ia tak akan kabur lagi. Dengan sedih, Xiao pun melepas tangan Tang San. Saat itu juga, Pipitong langsung ingin membunuh Xiao. Tang San yang tak rela meninggalkan Xiao pun berusaha melawan palunya. Disinilah keajaiban pun kembali terjadi. 我叫小舞，跳舞的舞。要是有一天，有很多人想要杀我，那些人又是你打不过的，怎么办？那就请他们先踏过我的尸体。这是再叫英雄，抬头，断一战不休，命运的诅咒，让他心不朽。一朵虚火，一个杀人的儿子，滚开！让故事不朽。教皇殿，好一个教皇殿！才是真正的昊天真身啊！武魂真身，奉陪到底！Wow, ayah Tang San pun datang menyelamatkan anaknya. Bahkan 7 dolok dari istana Wuhan pun sampai turun tangan demi menahan serangan tersebut. Alhasil ayah Tang San pun membawa anaknya dan Xiao pergi. Pipitong pun merelakan cincin roh 100.000 tahunnya. Ia pun mengusir seluruh tim Akademi Shrek. Suatu hari nanti ia bertekad akan menyelesaikan dendam kepada Tang Hao. Akademi Shrek pun sudah dinyatakan lulus. Ini adalah momen perpisahan mereka. Rono mengingat kembali masa-masa waktu baru masuk ke akademi dulu. Waktu itu ia masih sangat sombong. Hari-hari terasa sangat melelahkan. Rasanya ingin cepat sekali pulang ke rumah. Namun siapa sangka hari yang diinginkan pun sudah tiba. Rongrong malah berharap agar waktu bisa diputar kembali. Namun sayangnya tak bisa. Rongrong pun mengajak Rongrong pulang. Karena tak mau berpisah, Oscar pun mengajukan diri untuk masuk ke dalam klan Ubin Pagoda. Rongrong pun tak keberatan. Dengan ini Oscar pun masuk ke dalam klan Ubin Pagoda. Di sisi lain, Ubai dan Chuqing juga akan kembali ke kerajaan Xingluo. Hingga tersisa Phoenix, Rongrong pun mengajak untuk ikut. Namun Phoenix menolak karena ia tak suka dikekang dan ingin berkeliling dunia dulu. Dan karena sangat sedih akan berpisah, Phoenix pun mengusulkan sebuah ide untuk bertemu lagi 5 tahun yang akan datang. Terlepas hujan dan badai, 5 tahun mendatang mereka harus datang ke akademi. Semua orang pun setuju, hingga akhirnya satu persatu pun mengambil jalan untuk berpisah. Di sisi lain, di keadaan Tang San dan Xiao pun sadar duluan. Ayah Tang San menyuruh Xiao untuk pergi meninggalkan Tang San. Ia berkata bukan melarang hubungan mereka. Lagi pula, ayah Tang San mengaku kalau ibu Tang San dulunya juga adalah hewan roh ratusan ribu tahun. Ya, itulah mengapa istana Wuhan mengejar ibu Tang San dulu. Tang San pun menyuruh Xiao untuk pergi. Di waktu yang tepat, mereka pasti akan bertemu kembali. Dengan sedih, Xiao pun mengecup Tang San dan pergi dari tempat tersebut.
Di sisi lain, di bagian Oscar, ia disambut sangat baik oleh ayah Rongrong. Suatu malam, Oscar sedang berlatih dengan sangat tekun. Di saat yang sama, ia juga menyiapkan makanan untuk Rongrong. Malam itu juga, ia menghampiri Rongrong, namun Rongrong tampak sedih. Ia bertanya mengapa begitu baik kepadanya. Rongrong berkata ia takut Oscar akan kecewa. Akhirnya, Rongrong pun mengatakan kegelisahan hatinya selama ini, bahwa mereka tak bisa bersama. Alasannya, karena klan Ubin Pagoda memiliki peraturan khusus tentang pernikahan, bahwa setiap pasangan dari klan Ubin Pagoda harus bersama dengan seseorang dengan tipe penyerang. Apabila terjadi pertempuran, maka salah satu orang bisa bertahan. Mustahil pendukung mendukung tipe pendukung. Oscar pun sangat sedih mendengar fakta tersebut. Namun Rongrong juga mengaku kalau sebenarnya ia menyukai Oscar. Mendengar hal tersebut, di dalam hati Oscar pun ia sangat bahagia. Suatu hari ia berjanji akan menjadi seseorang yang lebih kuat. Hari ini tak bisa kulakukan, bukan berarti selamanya aku tak bisa lakukan. Oscar pun berkata begitu. Oscar pun meminta Rongrong untuk menunggunya 10 tahun. Ia yakin pasti akan kembali. Sejak saat itu, Oscar pun meninggalkan klan Ubin Pagoda. Suatu hari nanti, Oscar pastinya akan menjadi seseorang yang mengguncang dunia. Di sisi lain, setelah Tang San sadar, ia juga mendapatkan pelatihan khusus dari ayahnya. Di bawah pelatihan ayah Tang San pun bertumbuh menjadi sangat kuat. Bagaimana perkembangan mereka 5 tahun ke depan? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.